masih jauh dari kata tuntas. Funding dan kemiskinan bukan sekedar angka, tapi bagaimana negara hadir menjamin kesejahteraan yang layak, terutama bagi mereka yang rentan. Angka boleh turun, tapi perlu diingat, penurunan persentase terkadang tidak menggambarkan perbaikan kualitas. Kiki Aryadi, Rizky Hadian, Bandung, Jawa Barat. Masih dalam semangat memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, gerakan perempuan berkebaya terus digaungkan. Kebaya tidak hanya digunakan pada acara formal saja, namun juga dalam keseharian, salah satunya di momen kopi darat atau kopdar para perempuan aktif yang digelar di Jakarta pada hari ini. Dunia otomotif tak hanya terbatas untuk para pria. Perempuan yang punya hobi serupa juga punya cara tersendiri dalam merayakan hobinya. Salah satunya kelompok otomotif SheDrive yang berkolaborasi dengan Indonesia Kaya untuk menggelar kopdar atau kopi darat bersama komunitas menggunakan kebaya aneka rupa pada Minggu 24 Agustus di salah satu kafe di Jakarta Selatan. Lokasi berkumpulnya para perempuan pecinta otomotif ini juga disulap menjadi pasar kebaya, di mana para pedagang lokal bisa menjajakan kebaya berbagai jenis, mulai dari yang vintage sampai kebaya kekinian. Biasanya kebaya itu identik sama acara-acara resmi ataupun formal aja. Lewat acara ini ingin membudayakan kebaya untuk penggunaan sehari-hari. Bisa dilihat juga makin kesini desain-desain kebaya juga makin mengikuti zaman. Terus juga makin casual ya, jadi nggak hanya bisa digunakan di acara resmi aja, tapi juga sehari-hari. Kecil. Program Direktur Indonesia Kaya yang juga pegiat perempuan berkebaya, Renita, berharap akan makin banyak lagi perempuan di Indonesia yang mengenakan kebaya dalam keseharian. Sebab bukan hanya melestarikan budaya, mengenakan kebaya, menurut Renita juga akan menggerakkan ekonomi lokal. Tujuannya memang kita ingin ini menjadi sebuah gerakan movement yang nantinya secara organik berjalan di di pabrik, karena kami ingin dengan cara seperti ini kebaya itu akan terus hidup dan hidup. Karena dengan kita menggunakan kebaya, selain kita juga bangga sebagai perempuan Indonesia, bagian dari budaya yang kita lestarikan, tapi kita juga kalau kita sadari bisa mengikuti banyak pihak ya. Dari mulai itu pedagang kebaya vintage, kebaya baru, penjahit. Pasar kebaya yang dihadirkan juga disambut positif oleh penyanyi dan aktris Indonesia Adin yang datang di lokasi. Aku senang banget karena sebenarnya mungkin untuk kita-kita yang tinggalnya di kota-kota besar sangat jauh dari budaya bisa melihat-lihat ngeriung gitu ya, kebaya di pasar gitu. Tidak seperti mungkin di kota yang memang ada tersedia pasar yang benar-benar ada kebayanya sebagai bagian dari budaya mereka gitu. Jadi aku happy sekali ketika ada acara ini hari ini dan akan ngeriung bersama banyak sekali perempuan lainnya dan juga laki-laki yang mendukung para perempuan untuk berkebaya. Saya lagi pilih kebaya vintage yang harganya 25.000 aja. Bayangin nih kebaya sekece ini harganya 25.000 aja. Dan di tengah fashion yang serba cepat gitu ya, dengan membeli kebaya-kebaya vintage ini kita nggak hanya mendukung kebudayaan Indonesia aja, tapi juga mendukung sirkular ekonomi. Wow, kece ya. Bisa pakai ulang nih. Pada 24 Juli lalu, Indonesia juga memperingati Hari Kebaya Nasional dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebaya. Sebagai pakaian identik yang dipakai banyak perempuan Indonesia, kebaya juga melambangkan kesederhanaan, keanggunan, kelembutan, dan keteguhan. Nabila Putri, Andika Suramanto, Jakarta. Bisa berjalan. Mengawali pekan kami punya inspirasi cari cuan dari para kerajinan. Tak cuma soal uang, tapi soal perjuangan. Dan ada seorang nenek yang terus berkarya sebagai perajin resep tradisional dari bahan sabut kelapa. Seorang nenek pekerja keras di Magetan, Jawa Timur
youtuber ini menjadi sosok inspiratif. Bagaimana tidak di usianya yang menginjak 66 tahun, Wagiem terus berkarya sebagai perajin keset tradisional dari bahan sabut kelapa. Mulai dari memilih bahan yang dibeli di pasar hingga memintal menjadi tali, kemudian dianyam menjadi keset kaki. Semua dilakukan Wagiem seorang diri. Semua pekerjaan itu pun dikerjakan menggunakan alat sederhana. Untuk membuat satu buah keset, Wagiem membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Kalau nganyam bisa 10. Jadi kita 10 keset ya sehari. Kayak saya umur 5 tahun sampai 66. Sampai umur saya udah 66. Oh dulu bantu orang tua atau gimana? Ya, Oh orang tua memang bikin keset dari dulu. Kelebihan keset dari bahan serabut kelapa selain harganya murah juga mudah meresap air sehingga cepat kering. ini kami cepat meresap. Untuk itu loh, air. Jadi kalau kaki basah itu pakai ini gimana? Ya enak. Meski keberadaan keset dari bahan sabut kelapa mulai punah, namun tak membuat nenek Wagiem menyerah. Ia masih memiliki sejumlah pelanggan yang hasil penjualannya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Beralih ke UMKM asal Sleman, Jogja ini, Rahayu Dwi Astuti memulai usahanya memproduksi berbagai macam kerajinan tangan perhiasan sejak Mei 2015 dengan nama Joglo Ayu Tenan. Kami sangat mengangkat budaya lokal ya, budaya Jogja itu dinarasikan di dalam setiap desain produk itu, dan ternyata para customer kami sangat senang dan menunggu serial berikutnya lagi karena seolah-olah seperti membaca cerita melalui bumbu-bumbu yang kami desain itu. Menggunakan bahan alami seperti tanah sungging, kulit wayang, kombinasi batu dan manik-manik, kuningan dan limbah kepompong ulat sutra, serat alam, serta dedaunan yang menjadikan produk ini khas dan unik. Dia pun di Jakarta ya. Terus aku main daerah Saringan. Ngeliat beberapa band ngecat yang unik-unik. Terus aku kesini karena itu sama brandnya. Produk ini dijual dari kalung hingga sepatu. Produknya merupakan hasil dari aktivitas para pengrajin. Sebagian besar adalah di binaan sekitar Yogyakarta. Jumlah Tenan mencatat kenaikan omset rata-rata 50% per tahun. Aksesoris unik ini pun sudah menembus pasar mancanegara, yakni ke Jepang dan Singapura. Tim Liputan CNN Indonesia. Data meninggalkan kembali puncak wilayah utara Gaza dengan krisis kemanusiaan yang kian parah. Informasi selengkapnya di Rosai Video. Nikmati momen seru dengan promo diskon hingga 50% makan bareng Mega. Tinggal pilih menu restoran favorit kamu. Dan rasakan kelezatan sepuasnya. Hemat dimanapun, makin seru. Aktifkan Bank Mega Tap to Pay untuk transaksi yang lebih praktis. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Presiden Prabowo Subianto memberi tanggapan soal teror kepala babi kepada kantor media dan jurnalis Tempo beberapa waktu lalu. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Di penghujung hari Anda, kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Komplotan pencuri hasil panen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dibekuk polisi. Aksi para tersangka menggasak puluhan ton beras sempat terekam CCTV. Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
Strategi mancanegara pemerintahan jalur Gaza belum menunjukkan tanda-tanda terakhir ledakan kembali mengguncang wilayah utara Gaza dengan krisis kemanusiaan yang kian parah. Dan setiap kali Israel menyerang Gaza, seolah warga Gaza yang selamat akan sibuk merawat dan juga mengamankan kerabat dan keluarga yang terluka atau bahkan tewas. Ledakan demi ledakan mengguncang wilayah utara Gaza pada Minggu dini hari. Kilatan cahaya dan suara ledakan bahkan terdengar hingga perbatasan Israel. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa itu. Namun peristiwa ini terjadi ketika sistem kalifikasi fase keamanan pangan terpadu atau IPC menyatakan Gaza telah mengalami bencana kelaparan. Sementara sebelumnya pada Minggu pagi, kembali warga Gaza disibukkan memakamkan keluarga dan kerabat mereka yang tewas akibat serangan Israel. Israel selalu mengatakan bahwa tujuan mereka menggempur Gaza adalah untuk menumpas Hamas. Meski kenyataannya, korban yang berjatuhan kebanyakan adalah rakyat biasa. Termasuk Hamada Adebrado, bocah laki-laki berusia 9 tahun yang mati akibat serangan udara Israel di sebuah gedung di Sabra. Serangan udara dan darat Israel terus menggempur wilayah timur dan utara Gaza sepanjang Sabtu hingga Minggu, menghancurkan bangunan dan rumah warga dan memaksa mereka terus mengungsi tanpa tujuan. Ya, penderitaan warga Gaza memang seperti tanpa henti. Menurut kantor berita Jalur Gaza, saat ini seluruh kamp pengungsian di Gaza telah hancur sehingga tidak mampu lagi menampung